Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marta Yudika Nugrahani dari PJJ Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester UAS Business Intelligence semester genap tahun ajaran 2024-2025. Nah, ini adalah contoh soal kasus yang menjadi soal ujian kami. Di sini saya akan membahas ya mengenai pendapat saya bagaimana menerapkan Business Intelligence agar dapat memberikan wawasan penting untuk perusahaan melalui visualisasi laporan tahunan, laporan kinerja produk, laporan pendapatan dan juga penjualan tahunan, laporan segmen pelanggan, serta laporan efektivitas layanan moda pengiriman. Nah, baik yang dari kasus di atas, di sini saya akan membahas terlebih dahulu masalah yang dialami oleh perusahaan plastik manufaktur tersebut. Di sini permasalahan yang sering muncul seperti data transaksi baik dari penjualan maupun distributor, laporan dibuat secara manual dengan menggunakan Excel, kemudian kesulitan dalam pengelompokan produk yang paling diminati, kemudian ketidakpastian permintaan sehingga itu mempengaruhi tingkat persediaan produk dan juga perencanaan produksi di perusahaan. Selanjutnya yakni waktu pendistribusian. Nah, distribusi produk yang lebih cepat atau terlambat itu akan berdampak pada biaya persediaan dan juga biaya distribusi. Selanjutnya, tidak adanya persediaan yang cukup dalam memenuhi permintaan konsumen, sehingga itu akan mengakibatkan kehilangan pangsa pasar dan juga menimbulkan distribusi yang lambat. Yang terakhir yakni dibutuhkannya laporan secara real time. Untuk yang selanjutnya yakni yang akan saya bahas adalah solusi Business Intelligence. Nah, solusi yang akan saya bahas di sini ada 6 poin ya. Yang pertama yakni pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan tahap di mana pemilik perusahaan dapat mengumpulkan data dari sistem internal seperti CRM, ERP, platform keuangan dan juga sumber eksternal. Nah, sumber eksternal itu sendiri seperti umpan pasar dan juga survei pelanggan. Pengumpulan data yang tepat waktu dan juga akurat itu akan membantu organisasi dalam mempertahankan akurasi dan juga relevansi. Poin yang kedua yakni persiapan data. Nah, di tahap ini di mana perusahaan plastik manufaktur itu akan membersihkan, memformat, mengkategorikan, dan juga memeriksa apakah data itu telah sesuai untuk dianalisis. Tahap ini untuk meningkatkan kualitas input yang mana membantu keberhasilan seluruh fase intelijen bisnis. Yang selanjutnya yakni ada tahap penyimpanan data. Tahap ini adalah tahap di mana data itu dibersihkan dan terstruktur kemudian disimpan dalam repositori seperti gudang data. Nah, penyimpanan ini akan memungkinkan akses yang tepat dan juga terorganisir. Pada tahap ini, perusahaan akan menerapkan infrastruktur pendukung yang mencakup solusi rekayasa data untuk skalabilitas dan juga kinerja. Yang selanjutnya yakni analisis data. Nah, di tahap ini data itu akan diekstrak gitu ya menggunakan alat dan juga teknik analisis untuk menafsirkan kinerja bisnis, perilaku pelanggan dan juga dinamika pasar. Analisis data itu dilakukan untuk mendukung perencanaan dan juga pengembangan strategi. Yang kelima yakni ada tahap visualisasi data. Tahap ini dilakukan untuk mengubah data menjadi grafik, dashboard dan juga peta yang mudah dipahami. Nah, visualisasi data ini akan memberikan kejelasan pada data, membantu tim dalam mengidentifikasi tren, menyoroti resiko dan juga menyajikan informasi yang mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu ada tahap pengambilan keputusan. Tahap ini dilakukan untuk mengubah data menjadi tindakan menggunakan hasil dari setiap tahapan itu sendiri. Nah, biasanya melalui peningkatan strategi, mengalokasi kembali sumber daya, dan juga memulai inisiatif baru berdasarkan data sehingga digunakan untuk pengambilan suatu keputusan gitu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tahapan dari Business Intelligence itu sendiri. Saya merangkum ya menjadi sebuah diagram seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan dashboard Business Intelligence. Nah, yang pertama adalah dashboard laporan tahunan. Dashboard laporan tahunan ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perusahaan selama satu periode. Pada dashboard ini menyajikan informasi mengenai total penjualan tahunan, total pendapatan, pertumbuhan penjualan, yang mana itu akan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
Kemudian juga menyajikan informasi mengenai jumlah pelanggan baru, jumlah distributor yang aktif, dan juga tingkat pencapaian target perusahaan. Nah, visualisasi ini yang digunakan itu bisa berupa line chart, yang mana untuk menunjukkan tren pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Kemudian KPI chart untuk menampilkan indikator utama seperti total pendapatan dan juga persentase pertumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah gauge chart, yang mana untuk mengukur pencapaian target perusahaan. Nah, melalui dashboard ini, manajemen itu dapat mengevaluasi perkembangan bisnis, mengetahui apakah target perusahaan itu telah tercapai atau tidak, serta menyusun sebuah strategi bisnis yang akan digunakan untuk periode berikutnya berdasarkan data historis. Kemudian yang kedua yakni adalah ada dashboard laporan kinerja produk. Dashboard ini digunakan untuk menentukan produk yang paling diminati dan juga dapat diatasi melalui dashboard kinerja produk. Nah, dashboard ini menyajikan informasi mengenai jumlah produk yang terjual, pendapatan setiap produk, tren permintaan, kontribusi masing-masing produk terhadap total penjualan. Nah, visualisasi yang biasa digunakan itu bisa berupa bar chart untuk menampilkan peringkat produk terlaris, tree map untuk menggambarkan proporsi penjualan setiap produk, Pareto chart untuk mengidentifikasi produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Nah, dashboard ini membantu manajemen dalam menentukan prioritas produksi, meningkatkan promosi pada produk unggulan, dan juga mengevaluasi produk yang memiliki tingkat penjualan yang terendah, sehingga tujuannya bisa dilakukan inovasi dan juga pengurangan produksi. Kemudian yang ketiga itu ada dashboard laporan pendapatan dan penjualan tahunan. Dashboard ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara volume penjualan dan juga pendapatan perusahaan. Dashboard ini menyajikan informasi mengenai total transaksi, total pendapatan, rata-rata nilai transaksi, penjualan per bulan, penjualan berdasarkan wilayah pemasaran, dan juga target serta realisasi. Visualisasi yang digunakan itu bisa berupa line chart, yang mana untuk melihat tren penjualan bulanan. Kemudian ada column chart, adalah untuk membandingkan pendapatan antar wilayah dan juga distributor. Kemudian ada area chart untuk menunjukkan pertumbuhan pendapatan sepanjang tahun. Nah, melalui visualisasi ini, manajemen bisa mengetahui periode penjualan tertinggi dan juga terendah. Selain itu juga bisa mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan juga melakukan peramalan ya tentang permintaan sehingga perencanaan produksi itu akan menjadi lebih akurat. Yang keempat itu ada dashboard laporan segmen pelanggan. Dashboard ini digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Bisa dikelompokkan berdasarkan wilayah, jenis pelanggan ya, baik distributor terbesar, kecil, retail, ataupun industri gitu. Kemudian frekuensi pembelian maupun nilai transaksi. Nah, dashboard ini menyajikan informasi mengenai pelanggan dengan kontribusi pendapatan terbesar, pola pembelian setiap segmen, tingkat loyalitas pelanggan. Kemudian visualisasi yang digunakan itu bisa berupa pie chart untuk melihat proporsi setiap segmen pelanggan, bar chart untuk membandingkan kontribusi pendapatan masing-masing segmen, kemudian heat map untuk menganalisis pola pembelian berdasarkan wilayah maupun periode waktu. Nah, informasi tersebut bisa membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran gitu. Sehingga mereka bisa mencapai tujuan sesuai dengan target perusahaan. Kemudian juga memberikan program loyalitas kepada pelanggan potensial dan juga memperluas pasar pada wilayah yang mempunyai permintaan tertinggi. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, itu ada dashboard laporan efektivitas layanan moda pengiriman. Dashboard ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas layanan pengiriman yang digunakan. Nah, dashboard ini bisa menyajikan informasi mengenai ketepatan waktu dalam distribusi, lama pengiriman, biaya transportasi, jumlah keterlambatan, dan juga tingkat komplain pelanggan. Nah, visualisasi yang sering digunakan itu bisa menggunakan bar chart, yang mana untuk membandingkan performa masing-masing armada dan ekspedisi. Line chart untuk melihat tren ketepatan waktu pengiriman setiap bulan. KPI chart untuk menampilkan persentase pengiriman tepat waktu. Nah, melalui dashboard ini, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab keterlambatan distribusi. Perusahaan juga bisa memilih moda pengiriman yang paling efisien yang mana, mengurangi biaya logistik, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi pendukung. Di sini saya akan, menjelaskan teknologi pendukung ada 4 hal ya. Yang pertama yakni sumber data. Nah, sumber data itu bisa melalui ERP, Excel, SQL Server, MySQL, Marketplace API, sistem gudang. Kemudian ETL itu bisa melalui Microsoft SSIS, Talent, Pentaho, Azure Data Factory. Kemudian yang selanjutnya itu ada database yang terdiri dari SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL. Yang selanjutnya yakni Business Intelligence, terdiri dari Microsoft Power Business Intelligence, Tableau, Looker Studio, ClickSense. Nah, yang selanjutnya, manfaat Business Intelligence itu sendiri ada beberapa ya. Yang pertama yakni mempercepat dalam pengambilan keputusan, membantu perusahaan dalam mengetahui tren permintaan pasar, mengoptimalkan jadwal produksi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, memprediksi kebutuhan stok, mengidentifikasi pelanggan yang potensial, mengevaluasi efektivitas distribusi, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.